Halo semuanya, saya Anindita, peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 4, kelompok 1 dari instansi ISI Surakarta. Sebagai seorang ASN, kita memiliki komitmen untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Namun, nilai-nilai ini tentu bukan sekedar hafalan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Untuk mendalami bagaimana nilai-nilai ini diterapkan di lingkungan kerja kita, hari ini saya akan berbincang dengan salah satu sosok senior yang luar biasa di ISI Surakarta. Beliau adalah Ibu Novita yang bagi saya pribadi merupakan sosok role model yang telah konsisten mempraktikkan perilaku berakhlak dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya. Mari kita simak bincang-bincang inspiratif saya bersama Ibu Novita. Selamat siang Ibu Novita. Selamat siang Miss Anin. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Boleh diperkenalkan dulu profil singkatnya? Ya, terima kasih Miss Anin atas kesempatannya. Saya Novita Dwi Wulandari, salah satu dosen di program studi Desain Mode Batik ISI Surakarta. Senang sekali bisa bekerja sama dan juga bisa membagikan pengalaman saya dengan teman-teman CPNS. Baik, Bu Novita, ini langsung saja ya pertanyaan pertama. Silakan. Iya, Bu Novita, di lingkungan ISI Surakarta ini kan kita sering berhadapan dengan berbagai karakter mahasiswa ya, dan kepentingan administratif juga. Nah, bagaimana Mbak Ibu tetap menjaga kualitas pelayanan yang ramah namun tetap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kantor? Ya, terima kasih Miss Anin. Bagi saya, melayani mahasiswa itu adalah sebuah amanah Miss Anin. Jadi ketika kita melayani mahasiswa, kita memang harus bersikap ramah. Selain itu, selain ramah, kita juga harus berpegang teguh pada SOP yang berlaku di lingkungan ISI Surakarta. Seperti itu. Baik, seperti itu ya. Berarti tetap melayani dan ya harus akuntabel seperti itu ya. Betul, akuntabel Miss Anin. Terima kasih. Baik, Bu Novita, ini untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah, berkaitan dengan kompeten dan adaptif, ini di dunia pendidikan dan teknologi kan saat ini berkembang sangat pesat ya, cepat juga. Dan bagaimana cara Ibu itu untuk meningkatkan kompetensi diri dan juga beradaptasi dengan sistem digital yang saat ini tuh mulai banyak diterapkan di kampus kita ini? Ya Miss Anin, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi memang kompeten dan adaptif itu dua kata yang saling berkesinambungan seperti itu. Jadi menurut saya kita harus selalu menyisihkan waktu untuk terus mengasah kompetensi kita, di mana itu merupakan tuntutan kerja dan bagaimana kita bisa mengadaptasi atau bersikap adaptif terhadap perubahan zaman, terutama di era teknologi ini. Jadi setiap ada teknologi yang baru, kita harus selalu adaptif, menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi tersebut agar kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa seperti itu. Berarti kita harus cepat beradaptasi dan menerima perubahan tersebut ya Ibu? Iya, betul sekali. Baik. Nah, selanjutnya ini kan dalam bekerja, kita kan seringkali bekerja itu memiliki perbedaan pendapat yang banyak ya, entah itu kecil ataupun besar. Nah, menurut Ibu itu seberapa penting menjaga hubungan harmonis sejawat dan bagaimana cara Ibu menunjukkan loyalitas kepada institusi di tengah tantangan yang ada? Jadi perbedaan itu memang sesuatu yang wajar ya Miss Anin. Namun yang perlu diutamakan di sini adalah harmonis. Bagaimana kita tetap saling bersikap harmonis dengan sesama, terutama pada sivitas akademika di ISI Surakarta. Nah, selain itu, kita juga perlu menjunjung tinggi nilai loyalitas, di mana kita memang mengabdikan diri kepada ISI Surakarta di alma mater kita, sehingga kita bisa all out atau kita bisa memberikan pelayanan yang penuh kepada masyarakat seperti itu. Baik, berarti kita harus istilahnya ya tetap menjaga keharmonisan dan juga institusi ini dengan teman-teman. Betul sekali. Yang terakhir ya, dalam mencapai visi misi ISI Surakarta itu kan tentu kita tidak bisa bekerja sendiri kan ya Bu ya. Nah, Ibu boleh menceritakan nggak pengalaman Ibu saat bekerja sama dengan lintas unit atau divisi lain seperti itu? Ya, terima kasih.
Pekerjaan di sini di ISI Surakarta itu memang udah bisa dikotak-kotakan, Mbak. Jadi misalkan kita kemarin baru melakukan akreditasi gitu ya. Terus akreditasi prodi terutama itu tentunya tidak melibatkan dosen BMP saja atau desain di prodi desain mode batik saja, tapi juga di unit lain, misalkan di Fakultas Seni Rupa dan Desain, di FSMD, ataupun di penjaminan mutu maupun di unit keuangan misalkan. Jadi kita saling bersinergi untuk bekerja sama mengerjakan akreditasi tersebut. Dengan begitu, karena kita bekerja sama, maka dirasa pekerjaan itu jadi terasa lebih ringan seperti itu. Betul. Baik, saya mengerti Ibu. Jadi kata kuncinya adalah kolaboratif ya. Kolaboratif, benar sekali. Betul, baik. Ibu ini luar biasa sekali ya inspirasinya ya. Ibu ini terakhir ya. Bu Novita, untuk kami para CPNS muda ini ya, agar bisa konsisten dalam menerapkan nilai berakhlak di masa depan, apa pesannya? Ya, pesan saya untuk Gus Anin dan teman-teman CPNS yang lain, berakhlak itu merupakan internalisasi diri yang wajib melekat pada diri PNS. Nah, di sini di saat Ibu Anin dan teman-teman pada tahap CPNS, saya rasa mulailah menginternalisasi berakhlak tersebut mulai dari hal-hal yang kecil, sehingga nanti kita sudah bisa memiliki karakter yang berakhlak seperti itu. Bisa saya mengerti dan saya terima ini pesannya, dan Bu Novita ini terima kasih banyak ya untuk waktunya, dan ini sangat menginspirasi, sangat mencerahkan, dan demikianlah ya Ibu wawancara hari ini. Semoga sosok beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk menjadi ASN yang lebih baik. Salam berakhlak.